Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak senang sekali bertemu lagi dengan adik-adik di minggu terakhir bulan Mei tahun 2020. Wah, ini udah bulan keberapa adik-adik? Coba kita hitung sama-sama ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan kelima sudah mau selesai. Hari ini kita mau ibadah lagi di ibadah sekolah minggu GKRI Diaspora City Center. Tapi hari ini kakak gak sendirian loh, kakak bawa teman. Kira-kira siapa ya teman kita? Kakak mau minta bantu adik-adik di rumah ya. Sama-sama kita teriak, Kak Kika. Bisa adik-adik ya? Kita teriak yang kencang, kita panggil Kak Kika. 1, 2, 3, Kak Kika. Mana Kak Kika? Shalom adik-adik. Halo Kak Kika. Seneng banget aku ditemenin hari ini. Selamat hari Minggu Kak Kika. Iya, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu Kak ya. Seperti biasa, adik-adik yang rapi, udah pada mandi dong, udah rapi, udah pakai baju yang rapi juga karena kita mau menghadap hadirat Tuhan. Adik-adik juga duduk yang rapi, jangan sambil selonjoran ya Kak ya. Iya, kayak di sekolah minggu aja Kayak Kak. di sekolah minggu gak boleh tidur-tiduran gitu Kak ya. Yang rapi, fokus, kalau pakai handphone, letakkan handphone yang nyaman atau di TV atau di laptop, pokoknya yang oke. Kalau ada papa mama, ajak juga papa mamanya ya. Ayo papa mama kita ibadah sekolah minggu. Atau babysitternya juga boleh, mbaknya. Atau ada opung, ada abang, semua ajak ya. Oke adik-adik, kita persiapkan hati kita dulu Kak ya. Kita mau menaikkan lagu pujian Bapa ku datang padamu. Kita sungguh-sungguh ya adik-adik, kita mau menyanyikan untuk Tuhan, kita mau undang hadirat Tuhan datang ke rumah kita masing-masing. Sungguh-sungguh adik-adik, kita naikkan Bapa ku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita katakan lagi, Bapa ku datang padamu. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu, atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita katakan Tuhan, Kau pagi, siang, sore tetap ada. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur ya Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
adik-adik kita ambil sikap doa, kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu sungguh luar biasa buat hidup kami, buat hidup keluarga kami, hingga kami boleh memasuki minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau mungkin di luar sana keadaan terlihat sulit Tuhan, kami belum bisa kemana-mana Tuhan, tapi kami sungguh percaya dan kami sungguh mengalami kasih Tuhan begitu nyata, perlindungan Tuhan begitu nyata buat kami. Hari ini kami mau kembali beribadah sekolah minggu Tuhan, di hari minggu ini Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kami menyanyi, kami mau menyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman, kami mau sungguh-sungguh buka mata, buka hati, buka telinga kami Tuhan, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, biar Roh Kudus yang pimpin kami di rumah masing-masing, biar Roh Kudus yang beracara, agar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus, hebat ya Kak Kika ya. Kak seneng gak Kak udah masuk bulan Mei terakhir, minggu terakhir? Sebenarnya aku bosan sih Kak. Bosan ya Kak ya? Iya, di rumah mulu sih. Iya Kak, kita dari bulan Maret ya Kak ya kurang lebih ya. Udah 2-3 bulan ya adik-adik. Sama-sama Kakak juga, Kak Donda, Kak Kika di sini juga sebenarnya pengen segera ketemu adik-adik lagi nih di sekolah minggu. Pengen juga segera beraktivitas di luar. Tapi adik-adik jangan khawatir ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita, menjaga kita. Kalau mungkin adik-adik ada yang sakit di rumah, atau mungkin ada yang papa mamanya kena imbas dari COVID ini, adik-adik tetap berdoa, tetap tekun percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang sudah menolong kita kemarin, Tuhan yang sudah mati buat kita dan bangkit buat kita, Tuhan Yesus yang sama yang akan menolong kita hari ini juga. Oke? Kita percaya Kak? Oke. Sekarang kita siap ya menaikkan pujian ya Kak ya. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita mau belajar satu lagu baru nih Kak. Ya, oke Kak. Oke ya Kak ya, kita mau belajar lagu baru, adik-adik ikuti gaya Kak Donda dan Kak Kika, kita mau bersuka cita. Kanata. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kita lompat Kak. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bisa nggak Kak? Kita ulangi lagi ya Kita Kak. ulang lagi Kak ya. Kak, tadi kan ada bagian berani tampil beda. Itu kita keluarin gaya kita yang paling keren Kak. Oke. Berani tampil beda. Terserah deh kita mau gimana Kak ya, karena kita keren dan berbeda di dalam Tuhan Yesus. Oke? Amin. Kita ulangi lagi, adik-adik belajar, kita menari buat Tuhan Yesus. Saat iblis merayuku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kita maju Kak. Kuat dalam kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kita lompat buat Tuhan Yesus Kak. Ku berdiri sebagai pemenang. Mana gaya kecenya Kak? Aku berani tampil beda. Kita lagi Kak ya. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman Tuhan, firman-Nya teguhkanku. Kita lompat buat Tuhan Kak, sukacita. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yang paling keren ya adik-adik ya. Aku berani tampil beda.
kan ya lagu barunya ya? Keren karena kita menyanyikan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Nah adik-adik, sekarang nih Kak Tika, ada satu teman kita yang mau memberi kesaksian. Dia mau memberi kesaksian dengan menyanyi pujian, mengatakan bahwa hidupnya itu hanya bisa berjalan dari kekuatan Tuhan Yesus. Kita dengerin Kak ya, ini dari Jethro kelas tengah. Silakan Jethro. Halo, saya Jairun Nenggolan dari kelas tengah. Saya akan membawakan lagu Bukan Dengan Kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kekuatanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jethro buat kesaksian yang luar biasa. Itu pasti memuliakan Tuhan. Hebat ya Kak ya, hebat ya Tuhan kita ya. Nah adik-adik juga nih dari kelas batita, balita sampai pra remaja bisa juga seperti Jethro kalau mau kesaksian. Gimana caranya Kak? Caranya kirim video ke mama, minta tolong mama atau papanya, terus kirim ke kakak kelasnya masing-masing atau ke WA group. WA grup kelas, betul banget. Jadi adik-adik yang belum punya handphone, boleh minta tolong mama papa kirimkan videonya. Boleh bentuk cerita, boleh bentuk doa, nyanyi, nari juga boleh, apa saja selama itu menyaksikan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, boleh adik-adik. Oke? Nah sekarang kita naikkan lagi pujian Kak ya. Masih semangat Kak? Masih dong. Belum capek dong buat Belum Tuhan dong. Yesus. Adik-adik juga bangkit, berdiri, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya,
di rumah nih adik-adik pasti nggak sendirian dong. Ada mamanya, papanya, atau abangnya, atau mbaknya. Nah sekarang kita mau bikin game sedikit nih Kak. Adik-adik nyanyi misalnya, dengar dia panggil nama mama. Terus mamanya jawab dong ya Dia Kak. panggil namamu, betul. Terus mamanya jawab, ya ku jawab ya. Bisa ya adik-adik ya? Bisa Kak ya? Bisa Ya, dong. kita coba adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu dengar dia panggil nama saya, ubah sayanya ke mama atau abang atau adik atau opung juga boleh, siapa aja di rumah. Oke? Opungnya bantuin ya, mama juga bantuin jawab. Ku jawab ya. Ayo Kak Nathan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama siapa? Dengar dia panggil nama. Juga dia panggil namamu. Ulangin Kak, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama. Juga dia panggil nama. Mamanya jawab dong. Ku jawab. Ku jawab. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab. Ku jawab ya. Ku jawab. Ku jawab. Ayo mamanya suaranya mana? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kak, kita sekarang nyanyi lagu Jalan Serta Yesus ya Kak ya. Karena kita mau selalu berjalan serta Yesus dalam kondisi apapun, kita mau bersama Yesus. Adik tahu kan? Kalau setiap kata jalan, balik badan. Oke? Jalan serta Yesus, balik Kak. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus kata-kata salah. Jalan jangan salah ya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, lebih cepat. jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Masih kuat adik-adik? Serta Yesus selamanya. Ada satu lagi Kak, kita lakukan lagu baca kitab suci. Oke. Kita mau baca kitab suci tiap hari Kak ya. Iya, supaya kita Makin bertumbuh dalam Tuhan, makin kuat dalam segala hal. Baca kitab suci. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau, Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh. Haleluya. Tuhan kita hebat banget ya Kak ya. Jadi kita kalau tadi bilang bahwa kita berbeda kan Kak? Iya. Apa sih bedanya Kak tadi? Karena kita anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Yesus. Tapi kalau kita sudah dapat anugerah dari Tuhan Yesus, kita juga harus tadi apa Kak? Rajin baca kitab suci, Suci, baca berdoa, Alkitab, berdoa. supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama seperti minggu-minggu yang lalu, adik-adik bisa ambil amplop yang kemarin juga itu. Ada nggak Kak contoh amplopnya? Ya amplopnya apa aja sih sebenarnya?
tapi masukin uang persembahan ini ke dalam amplop, disimpan. Nanti kalau sudah masuk ibadah sekolah minggu, kita kumpulkan ke kakak kelasnya ya Kak ya. Karena persembahan ini bukan masalah uangnya Kak, tapi karena kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah baik sekali pada kita. Oke, adik-adik, kita sekarang berdoa dulu untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu baik dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Saat ini kami juga memberikan persembahan yang terbaik, yang paling harum buat kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah kiranya Engkau menerima persembahan ini Tuhan Yesus, agar ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kau berkati kakak sekolah minggu, Kau berkati pengurus gereja yang akan mengelola persembahan ini, biar dapat digunakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan nama-Mu saja Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, papa mama kami, berkati terus pekerjaan mereka, berkati terus usaha mereka, agar rezeki yang berkecukupan datang dari Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang Kak, kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita untuk Dengerin firman Tuhan. dengerin firman Tuhan. Siapa sih yang bawain firman Tuhan hari ini Kak? Kak Uwin kalau nggak salah deh Kak. Kak Win ya, wah Kak Win akan bawakan firman Tuhan tentang apa ya? Kakak juga penasaran ya Kak ya? Iya. Pengen banget dengar cerita firman Tuhan. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk dengan tenang, duduk dengan rapi, persiapkan hati pikiran, jangan pegang-pegang mainan lagi, jangan kalau yang nontonnya di TV, jangan pegang-pegang handphone, buka-buka Facebook atau main-main WhatsApp. Kita mau sungguh-sungguh bertemu Tuhan Yesus, mendengar firman-Nya, dan kalau bisa ambil Alkitabnya, persiapkan Alkitabnya supaya bisa baca Alkitab ya Kak ya. Kita mau nyanyikan lagu Mata Kecil Ini, Mulut Kecil Ini mungkin lagu baru buat adik-adik, tapi kita belajar sama-sama ya. Kita mau naikkan lagu pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik akan melakukan perkara yang besar karena Tuhan Yesus menyertai. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Kita katakan sekali lagi, mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecilku Tuhan, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah kubayangkan Tuhan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita naikkan lebih sungguh lagi, kita katakan pada Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan lebih besar lagi, lebih hebat lagi, walaupun mungkin kita masih kecil, anak adik-adik masih kecil, adik-adik mau berbuat yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecilku Tuhan, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah kubayangkan Tuhan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah
kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan. Yang tak pernah Terima kasih Tuhan Yesus. dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Kita katakan lebih sungguh lagi, aku percaya padamu Tuhan. Bagi orang yang percaya padanya. Mari kita siapkan hati kita adik-adik, pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan tabur itu tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Kami rindu biar pujian itu Tuhan boleh memuji Tuhan, menjadi kesenangan buat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, persiapkan hati pikiran kami ya Bapa, agar kami mau sungguh-sungguh fokus, agar kami tidak terganggu oleh situasi di kanan kiri kami. Kami mau mendengar Kak Win yang akan membawakan cerita, dan kami butuh tuntunan Roh Kudus untuk dapat mengerti setiap firman Tuhan, agar apa yang Tuhan ingin kami ketahui dan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan itu boleh terjadi ya Tuhan Yesus. Seperti lagu pujian ini Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami rindu Kau pakai kami lebih lagi Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Bahkan walaupun kami masih kecil, dari mulut kami, dari tangan kami, dari kaki kami, banyak-banyak kesaksian, banyak jiwa yang boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kawin yang akan membawakan cerita, biar hikmat marifat Tuhan turun atas Kawin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Nah, Kak Win lagi pegang sesuatu nih. Coba kalian tebak, ini kira-kira apa ya? Benar, ini adalah hadiah. Sekarang kakak mau tanya, siapa nih adik-adik yang suka kalau terima hadiah? Kakak yakin nih, pasti semuanya bilang suka. Kak Win juga suka banget kalau dikasih hadiah. Tapi bagaimana ya kalau kita disuruh nunggu dulu untuk terima hadiahnya? Apa coba yang kalian pikirkan? Kalau kakak sih berpikirnya itu pasti hadiahnya istimewa banget. Soalnya kita mesti sabar sih untuk dapetin hadiahnya. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tapi mereka harus menunggu dulu. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya kembali ke Yerusalem seperti yang diperintahkan Tuhan. Setelah itu mereka sampai di kota, lalu mereka langsung naik ke lantai atas dari suatu rumah. Nah, setelah itu apa yang terjadi ya? Yuk kita saksikan kelanjutan ceritanya. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti.
Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. "Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita," kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, "Inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan?" tanya orang-orang dengan sedih. "Tinggalkan perbuatan jahat," jawab Petrus. "Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya." Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa hadiah yang dimaksud? Coba kita buka dulu ya. Hadiah yang dimaksud adalah Roh Kudus. Betul sekali. Roh Kudus adalah hadiah istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalian lihat kan tadi bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, itulah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, siapa yang masih ingat di sini tadi dari videonya, berapa orang yang dibaptis pada saat itu? Betul, ada 3.000 orang adik-adik yang bertobat pada saat itu dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Wah, luar biasa sekali ya pekerjaan Roh Kudus. Kak, kalau begitu apa kita juga bisa menerima Roh Kudus? Betul sekali adik-adik, kita juga bisa menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan pada saat kita mengakui segala dosa-dosa kita dan kita meminta Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Pada saat itulah Roh Kudus juga diberikan kepada kita. Nah, lalu apa Kak yang diperbuat oleh Roh Kudus? Yuk kita baca yuk. Dari Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kawin baca ya. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Dan juga di Yohanes 14 ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi kalau begitu, Roh Kudus adalah penolong yang selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus juga adalah penghibur yang mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sekarang Kak Win mau tanya, siapa di antara adik-adik yang rajin nih baca Alkitab?
Nah, kalau kita rajin baca Alkitab dalam saat teduh kita, maka Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengingat segala firman Tuhan yang sudah kita baca atau juga yang kita dengar adik-adik. Nah, ya, berarti sekarang kita senang dong. Karena kita punya teman yang selalu bersama-sama dengan kita, yang siap menolong untuk setiap saat. Nah, Roh Kudus juga yang akan membantu kita untuk berubah menjadi seperti Kristus. Tapi mungkin ada nih di antara adik-adik yang nanti akan bertanya sama kakak, "Kak, aku sudah bertobat nih, berarti kan Roh Kudus tinggal di dalam aku. Tapi kalau aku lihat-lihat di kaca, kayaknya mukaku gak berubah tuh, tetap sama aja. Tuh kan, jerawatnya di sini juga tetap ada. Terus apa dong yang berubah?" Nah, adik-adik ingat, Roh Kudus bukan merubah muka atau merubah penampilan luar. Tapi Roh Kudus mengubah apa yang ada di dalam kita, yaitu hati kita. Nih, jika hati kita sering dipenuhi kemarahan, atau hati kita ini suka iri sama orang lain, atau kadang-kadang kan juga kita suka mikirin yang jelek-jelek nih tentang orang lain. Nah, Roh Kudus itu yang akan membantu kita untuk mengubah hati kita menjadi penuh dengan sukacita, penuh dengan pengampunan, dan penuh dengan damai sejahtera. Berarti adik-adik, kalau nanti nih adik-adik sedang ada dalam kemarahan nih, aduh aku pengennya marah-marah. Atau adik-adik sedang iri sama orang lain, aduh kok dia punya itu ya, aku enggak. Oh kok dia cantik ya, aku enggak. Misalnya kayak gitu. Atau kalian suka mikirin yang jelek-jelek nih tentang teman kalian atau orang lain. Nah, kalian harus ingat ya, bahwa Roh Kudus bisa bantu kalian. Kalian bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu membantu aku, supaya aku tidak marah-marah lagi, atau aku juga tidak iri pada orang lain, atau aku juga tidak berpikir yang jelek-jelek. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Nah, pada saat kita berdoa seperti itu, maka Roh Kudus yang ada di dalam hati kita membantu kita untuk berubah adik-adik. Ya. Nah, sekarang Kak Uwin mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik mau gak untuk terima hadiah juga, yaitu Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan? Kalau adik-adik mau untuk menerima Roh Kudus, Kak Uwin ajak, yuk kita semua berdoa dengan hati-hati yang sungguh-sungguh ya. Yuk mari kita lipat tangan, kita berdoa. Adik-adik tiruin ya doa Kak Uwin ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mengakui bahwa kami melakukan banyak dosa yang membuat Tuhan sedih. Ampuni kami ya Tuhan. Mulai hari ini, biarlah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Dan Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat ya adik-adik ya. Kalian sekarang sudah menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kalian. Dan akan membantu kalian untuk berubah. Ingat, bukan berubah yang luar, tapi berubah dari dalam. Supaya orang yang di luar bisa melihat bahwa Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dan jangan lupa untuk terus berdoa dan baca firman. Ya. 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengarkan. 1 ayat 9. Berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.
ayat 9. Itulah Tuhan ambang. hambamu mendengar. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolase, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Nah, sekarang adik-adik kita masuk ke ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 14. Kak Win bacain dulu ya. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, supaya kalian lebih gampang untuk menghafalnya, kita pakai gayanya nih seperti ini. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sekali lagi ya. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita melakukan aktivitas nih. Adik-adik siapkan nanti di rumah. Kalau kalian punya kertas warna seperti ini, itu lebih bagus karena nanti hasilnya lebih bagus. Tapi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa. Kalian bisa pakai kertas putih, terus nanti kalian gambar dan kalian warnain ya. Nah, lihat nih. Ini kertasnya nanti kalian lipat seperti ini ya. Kita akan menggambar hati. Nah, kertas dilipat seperti ini, kemudian kalian gambarkan bagian hatinya. Setelah itu kalian potong. Nah, setelah kalian potong, nanti di tengah-tengahnya kalian gambarkan Roh Kudus, lambang Roh Kudus seperti ini. Ya, seperti api. Nah, setelah kalian gambar seperti ini, nanti kalian tempel di tengah-tengah hati. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Atau kalau kalian tadi tidak punya kertas warna, kalian bisa gambar seperti ini, terus diwarnain. Ya, setelah itu nanti kalian tulis di sini ayat hafalannya dari 2 Timotius 1 ayat 14 ya. Setelah kalian tulis, baru nanti kertasnya dibolongin dan kalian kasih pitanya seperti ini. Supaya nanti bisa dikalungin nih ke leher kita untuk mengingatkan kita bahwa ada Roh Kudus nih yang diam di dalam hati kita. Ya, ingat buatnya yang bagus dong. Supaya nanti bisa ditempel di kamar untuk mengingatkan kita selalu. Kakak tunggu ya. Yang paling baik mengerjakan itu yang nanti akan mendapatkan hadiah. Masing-masing akan kita tentukan 2 orang dari setiap kelas. Oke? Ya, gitu ya adik-adik. Wah adik-adik luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Kakak percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus bekerja luar biasa buat adik-adik hari ini lewat firman Tuhan. Tadi seperti lagu sebelumnya tuh adik-adik, kakak juga percaya walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya, amin. Sekarang kita mau berdoa penutup sambil doa syafaat. Sekali lagi kakak minta adik-adik sungguh-sungguh berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita mau berbicara kepada Tuhan lewat doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini. Dari awal hingga akhirnya Engkau telah sertai kami Tuhan. Kami sungguh merasakan sukacita Tuhan. Kami sungguh diberkati ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami terima hari ini tuh boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Agar kami boleh maju melangkah ke hari depan kami dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan khusus untuk situasi saat ini Tuhan Yesus, di mana COVID-19, COVID-19 sedang melanda negara kami dan juga dunia ini. Tuhan, sebagai manusia mungkin kami khawatir dan kami tidak mengerti apa rencana Tuhan. Tapi sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau berbeda. Kami mau menanggapi semua itu dengan berbeda karena kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus kami yang baik, yang telah mati untuk kami, yang telah bangkit untuk kami, yang telah menolong hari-hari kami yang lalu. Tuhan Yesus itu juga yang sama yang akan menolong kami keluar dari masalah COVID-19 ini dengan luar biasa. Kami mau keluar sebagai pemenang Tuhan. Kami berbeda karena kami punya Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan setiap pemimpin negara kami, dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri dan semua jajaran aparat pemerintahan dari atas hingga yang terbawah. Tuhan berikan hikmat marifat untuk mereka. Tuhan berikan kesatuan hati Tuhan, agar setiap apapun yang diputuskan itu semua berdasarkan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam negara kami. Tuhan Yesus berkati setiap masyarakat Tuhan, juga di setiap daerah dan lapisan. Beri kesatuan hati Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh menaati setiap peraturan yang ada, agar kami boleh ambil bagian Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat. Dan terlebih Tuhan, kami juga rindu melihat anak-anak Tuhan di negeri ini semakin keluar sebagai pemenang Tuhan, dipakai Tuhan lebih lagi lewat masalah ini. Dan kami percaya nama-Mu akan semakin dipermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk gembala sidang kami, Bapak Martin Hareva dan Ibu Ineke, juga keluarga, terus beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, hikmat marifat, agar mereka terus boleh menggembalai kami, memimpin kami Tuhan dengan baik. Juga untuk setiap peratalayan, setiap pengerja, tim sekretariat, semua Tuhan Kau berkati. Bahkan di saat ini kami boleh bisa beribadah, terus beri kesatuan hati untuk para peratalayan, pengerja, semua Tuhan, sekretariat, agar tetap dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Beri kreativitas lebih lagi Tuhan, agar kami boleh Kau pakai semakin untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kami Tuhan yang saat ini belum bisa bersekolah. Tuhan terus sertai kami, beri kami motivasi belajar yang semakin lebih lagi, kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi Tuhan walaupun kami masih di rumah. Berkati keluarga besar kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga proteksi mereka Tuhan dari segala hal yang jahat yang bukan berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Jadilah kehendak Tuhan Yesus, bukan kehendak kami yang jadi, karena kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik Tuhan, lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk buat 1 minggu ke depan, sertai kami Tuhan di hari-hari kami, agar kami juga boleh semakin melangkah pasti bersama Tuhan Yesus, sehingga kami juga hari Minggu depan boleh bertemu lagi di bulan Juni dalam keadaan lebih baik lagi Tuhan, dalam sukacita yang sama, kami boleh tetap memiliki joy dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Adik-adik yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita datang lagi ibadah sekolah minggu di diaspora ya. Selamat menjalani hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bersama Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.